siang, kali ini kami akan mempresentasikan tentang hukuman koruptor dan solusi untuk masa depan. Pertama-tama, saya Miss Angelina akan menjelaskan tentang basis landasan hukum tindak pidana korupsi. Beberapa ini adalah landasan hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama ada UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU nomor 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. UU nomor 15 tahun 2002 tentang pidana pencucian uang. UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR Nomor X atau 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah teori korupsi. Korupsi menurut buku teori dan praktek pendidikan anti korupsi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berpusat pada jabatan, berpusat pada pasar, dan berpusat pada kepentingan publik. Definisi berpusat pada jabatan adalah seorang petugas publik menyimpangkan tugasnya karena kepentingan pribadi. Definisi berpusat pada pasar adalah seorang pegawai yang menganggap kantornya sebagai perantara utama sebagai sebuah usaha dan menghasilkan pendapatan bagi dirinya semaksimal mungkin. Definisi berpusat pada kepentingan publik yaitu seorang pemegang kekuasaan atas sesuatu dan menerima hadiah yang seharusnya tidak dikenankan dan lalu mengambil tindakan sesuai keinginan pemberi hadiah tersebut. Faktor penyebab korupsi ada 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung terdiri dari otorisasi, perpajakan, anggaran, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, kebijakan diskresi, dan pembiayaan partai politik. Sedangkan yang tidak langsung terdiri dari kualitas birokrasi, gaji di sektor publik, sistem hukuman, pengawasan institusi, transparansi aturan, hukum dan proses, serta keteladanan dari pemimpin. Ada pula faktor korupsi menurut Tantowi antara lain faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Selanjutnya adalah tindak pidana korupsi. Menurut UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok, antara lain kerugian terhadap keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan, bentuk kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tidak lapor KPK. Selanjutnya dampak korupsi. Dampak korupsi dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan ekonomi dan pada sosial. Dampak pada ekonomi antara lain lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Sedangkan dampak pada sosial antara lain semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan dan pendidikan, dan lamanya pengentasan kemiskinan. Terakhir adalah hukuman terhadap korupsi. Menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sekitar 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yang dimaksud dari pasal 2 hingga pasal 12C, antara lain yang merugikan keuangan negara, yang berupa praktek menyuap, yang berupa penggelapan dalam jabatan, yang berupa pemerasan, yang berupa perbuatan curang, yang berupa benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang berupa gratifikasi. Tindak pidana tersebut memiliki dasar hukum antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab 24 tentang penggelapan, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 peraturan undang-undang ke-14 tahun 2016. Sekian dari saya. Segmen selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sanas Keke. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dana bansos COVID-19, di mana dana bansos ini awalnya diberikan oleh Kementerian Sosial guna membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 senilai 5,9 triliun. Lalu dilakukan penggelapan dana di tahun 2020, di mana
penggelapan dana ini dilakukan oleh Ketua Kementerian Sosial sendiri, yaitu Juliari Peter Batubara, lalu dengan beberapa rekannya yaitu Manteus Joko Santoso, Adi Wahyono, Adian IM, dan Hari Sidabuke. Lalu Juliari Peter Batubara dikenakan pelanggaran hukum pasal 12 huruf A dan B dan pasal 11 dalam UU nomor 20 tentang pemberantas tindak pidana korupsi. Dan Manteus Joko Santoso serta Adi Wahyono dikenakan melanggar hukum pasal 12 huruf A dan B serta pasal 11 dan 12 huruf I dalam UU nomor 20 tentang tindak pemberantas pidana korupsi. Dan Adian IM serta Hari Sidabuke sebagai pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 13 dalam UU nomor 20 terkait tindak pemberantas pidana korupsi. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, di mana menurut KPK dan Ombudsman RI bahwa dana tidak tersalurkan dengan baik, di mana beberapa masyarakat yang sudah terdaftar untuk mendapatkan dana bantuan sosial ini pada akhirnya tidak mendapatkannya, dan beberapa masyarakat yang bahkan sangat urgent atau membutuhkan dana ini juga tidak mendapatkannya. Dan beberapa dampak yang diberikan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran bahwa dana yang tersalurkan itu tidak tepat sasaran. Terus kedua, dana yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Dan ketiga, itu terjadi pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum pada saat pembagian dana. Lalu juga terjadi pendobelan pembagian dana. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, di mana seharusnya pemerintah itu untuk menjaga masyarakatnya, di mana seharusnya pemerintah membantu apa yang masyarakat butuhkan, tetapi di sini pada akhirnya tidak tersalurkan dengan baik. Saya Victor Adan pada segmen berikut ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tindak pidana korupsi memiliki 9 landasan hukum yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, ketetapan MPR, dan instruksi Presiden Republik Indonesia. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya satu pihak atau merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang berpusat pada jabatan publik, yang berpusat pada pasar, dan yang berpusat pada kepentingan publik. Korupsi memiliki 6 faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung tersebut adalah pengaturan dan otorisasi, perpajakan, kebijakan pengeluaran atau anggaran, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, kebijakan diskresi lainnya, dan pembiayaan partai politik. Faktor penyebab tidak langsung yaitu kualitas birokrasi, besar gaji di sektor publik, sistem hukuman, pengawasan institusi, transparansi aturan, hukum dan proses, serta keteladanan dari pemimpin. Tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian terhadap keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi dan tidak lapor KPK. Korupsi memiliki dampak pada bidang ekonomi dan sosial. Dampak pada bidang ekonomi antara lainnya lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dalam sektor pajak, serta meningkatnya hutang negara. Dampak pada bidang sosial antara lain semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses pada layanan vital. Hukuman untuk koruptor menurut putusan MK nomor 25 PUU 14 2016 adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jenis tindak pidana dikelompokkan menjadi 7 kelompok,
Ada juga 4 dasar hukum pidana korupsi. Kasus korupsi dana bansos COVID-19 berlangsung selama 2 periode, di mana periode pertama jumlah dana yang berhasil digelakkan sebanyak 12 miliar rupiah dan jumlah dana yang berhasil digelakkan pada periode kedua sebanyak 8,8 miliar rupiah. Selain itu, ada juga penggelapan lainnya yang sebesar 32,48 miliar rupiah. Tersangka yang tertangkap berkorupsi bernama Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, Adi Huwayono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke. Julian melanggar pasal 12A dan B serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Matius dan Adi melanggar pasal 12A dan B serta pasal 11 dan 12 I UU Nomor 20 Tahun 2001. Ardian dan Harry melanggar pasal 5 ayat 1 A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus tersebut menghasilkan dampak antara lain penyaluran bantuan tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran, masyarakat yang darurat tidak terdaftar atau sebaliknya, masyarakat terdaftar tapi tidak mendapat bantuan karena ber-KTP pendatang, minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan, pendataan yang dilakukan petugas secara sembarang, penerima bantuan secara sasaran, penggelapan dana bantuan, jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diterima, pungutan liar yang dilakukan oknum pembagi bantuan, dan pembiayaan anggaran bantuan 2 kali lipat. Sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rian Tanujaya, saya persilakan. Terdapat 3 jenis cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama represif. Melalui strategi represif, pihak berwajib menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Terdapat 4 fase yang dapat dilalui dalam represif, yaitu adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, di mana masyarakat mengadukan sesuatu yang ganjal dalam instansi pemerintahan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya, ada tahap penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan pihak berwajib dalam rangka menemukan alat bukti, permulaan secukup-cukupnya 2 bukti untuk dapat membawa orang tersebut ke pihak yang berwajib atau ke meja hijau. Selanjutnya ada tahap penyidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka atas dugaan-dugaan yang ada dan juga bukti-bukti kuat dari suatu kasus yang sedang terjadi. Selanjutnya ada tahap penuntutan, di mana kegiatan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima berkas ataupun bukti-bukti dari penyidik. Setelah itu ada kasus pelaksanaan putusan pengadilan, di mana eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, Panitera mengirimkan salinan keputusan kepada jaksa tentang bagaimana nasib seorang oknum yang melakukan korupsi. Cara kedua yaitu perbaikan sistem. Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia memiliki sistem-sistem yang membukanya pintu untuk korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak, tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, ataupun sebaiknya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudahnya adalah pandangan mengenai pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa tidak kenal, si pelaku merasa hanya masyarakat biasa, jadi pelaku ya sudahlah dibayar saja. Dengan demikian, dengan adanya edukasi dan kampanye dapat membuat masyarakat lebih sadar dan memiliki pandangan yang sama terhadap korupsi dan cara memberantasnya dengan tidak memulai hal-hal kecil seperti memberi uang suapan dan juga merasa bahwa dirinya hanya masyarakat biasa yang tidak berani kepada pemerintahan. Pada dasarnya Indonesia adalah negara demokrasi di mana masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat dapat melapor dengan mudah jika suatu instansi mengalami keganjalan tersendiri atau dipersulitnya perizinan khusus pada setiap masyarakat.
seperti itu.